Dulu, untuk sampai ke Piala Dunia pertama, para pemain harus mengarungi lautan selama 2 minggu dengan penuh ketidakpastian. Mereka hampir saja gagal bertanding karena masalah biaya dan perang. Sekarang, kita melihat dunia bersatu dalam megahnya Piala Dunia 2026. Tapi di balik gemerlapnya stadion dan teknologi canggih saat ini, ada satu fakta sejarah yang sering terlupakan. Indonesia pernah menaruh jejak di sini. Jauh sebelum nama kita tercatat di peta dunia sebagai negara merdeka. Siapa sangka, mimpi besar yang dirintis Jules Rimet di tengah krisis ekonomi 1930 kini menjadi panggung bagi 48 negara untuk mengukir sejarah baru. Apa saja sebenarnya yang telah berubah? Dan bagaimana kisah perjuangan tim Nusantara di tengah kerasnya sejarah dunia? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Sejarah Piala Dunia bermula pada awal abad ke-20. Saat itu, sepak bola sudah menjadi olahraga yang sangat populer di Eropa dan Amerika Selatan. Pertandingan internasional mulai sering diselenggarakan, terutama dalam ajang Olimpiade. Namun terdapat satu masalah besar. FIFA sebagai organisasi sepak bola dunia merasa bahwa sepak bola layak memiliki kejuaraan dunia tersendiri. Dalam Olimpiade, aturan mengenai pemain amatir dan profesional sering menimbulkan perdebatan. Selain itu, sepak bola telah berkembang jauh melampaui cabang olahraga biasa dan membutuhkan panggung internasional yang lebih besar. Di tengah situasi tersebut, Jules Rimet, Presiden FIFA yang menjabat sejak tahun 1921, memiliki gagasan yang dianggap sangat berani pada masanya. Dia membayangkan sebuah turnamen yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua dalam satu kompetisi global. Bagi Rimet, sepak bola bukan sekadar permainan. Dia percaya olahraga dapat menjadi sarana mempererat hubungan antar bangsa setelah dunia mengalami luka mendalam akibat Perang Dunia I. Gagasan tersebut tidak langsung diterima. Banyak federasi sepak bola menganggap rencana itu terlalu mahal dan sulit diwujudkan. Perjalanan antar negara masih mengandalkan kapal laut yang memakan waktu berminggu-minggu. Biaya perjalanan sangat besar, dan komunikasi internasional belum semudah sekarang. Meski demikian, Jules Rimet terus memperjuangkan idenya. Setelah melalui berbagai perdebatan panjang, Kongres FIFA tahun 1928 di Amsterdam akhirnya menyetujui penyelenggaraan kejuaraan dunia sepak bola pertama yang akan digelar 2 tahun kemudian. Uruguay kemudian dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Uruguay saat itu merupakan salah satu kekuatan sepak bola terbaik dunia dan baru saja menjuarai Olimpiade tahun 1924 dan 1928. Selain itu, negara kecil di Amerika Selatan tersebut juga sedang merayakan 100 tahun kemerdekaannya dan bersedia menanggung sebagian besar biaya penyelenggaraan serta perjalanan peserta. Namun setelah keputusan itu dibuat, masalah baru segera muncul. Dunia sedang dilanda depresi besar atau Great Depression.
sebuah krisis ekonomi global yang membuat banyak negara mengalami kesulitan keuangan. Perjalanan menuju Uruguay harus ditempuh menggunakan kapal laut selama lebih dari 2 minggu. Banyak federasi Eropa menilai perjalanan tersebut terlalu mahal dan melelahkan. Beberapa negara bahkan khawatir para pemain akan kehilangan pekerjaan karena harus meninggalkan aktivitas mereka terlalu lama. Akibatnya, banyak negara Eropa memilih tidak berpartisipasi. Inggris, yang saat itu dianggap sebagai salah satu pusat perkembangan sepak bola dunia, menolak ikut serta. Jerman, Italia, Belanda, dan Spanyol juga tidak mengirimkan tim. Hingga beberapa minggu sebelum turnamen dimulai, hanya sedikit negara yang bersedia berangkat ke Uruguay. Jules Rimet harus melakukan berbagai pendekatan diplomatik agar kompetisi yang diimpikannya tidak gagal sebelum dimulai. Pada akhirnya, hanya 4 negara Eropa yang berpartisipasi, yaitu Prancis, Belgia, Rumania, dan Yugoslavia. Mereka berlayar bersama menuju Uruguay, menggunakan kapal laut selama berminggu-minggu. Total, terdapat 13 negara peserta dalam Piala Dunia pertama. Terdiri atas 7 negara Amerika Selatan, 2 negara Amerika Utara, dan 4 negara Eropa. Masalah tidak berhenti di situ. Uruguay saat itu masih dalam proses membangun Stadion Centenario sebagai arena utama turnamen. Namun hujan deras dan cuaca buruk menyebabkan pembangunan stadion mengalami keterlambatan. Ketika turnamen dimulai pada Juli 1930, stadion tersebut belum sepenuhnya selesai. Sehingga beberapa pertandingan awal harus dimainkan di stadion lain di Montevideo. Meski menghadapi berbagai hambatan, Piala Dunia pertama akhirnya resmi dibuka pada 13 Juli 1930. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah turnamen ini akan berhasil atau justru menjadi kegagalan besar. Namun sejak pertandingan pertama digelar, antusiasme masyarakat mulai terlihat. Penonton memadati stadion dan media internasional mulai memberikan perhatian terhadap kompetisi baru tersebut. Puncak turnamen terjadi ketika Uruguay dan Argentina bertemu di partai final. Rivalitas kedua negara memang sudah sangat panas sejak lama. Pertandingan tersebut bukan sekadar memperebutkan trofi, melainkan juga harga diri nasional. Menjelang laga final, muncul persoalan unik yang kini menjadi bagian terkenal dalam sejarah Piala Dunia. Kedua tim bersikeras menggunakan bola buatan negara mereka masing-masing. Karena saat itu belum ada standar resmi mengenai bola pertandingan, perdebatan berlangsung cukup sengit. Akhirnya, FIFA memutuskan menggunakan bola Argentina pada babak pertama dan bola Uruguay pada babak kedua. Argentina sempat unggul 2-1 ketika turun minum. Namun pada babak kedua, Uruguay bangkit dan membalikan keadaan menjadi 4-2. Kemenangan tersebut menjadikan Uruguay sebagai juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola. Mimpi Jules Rimet akhirnya menjadi kenyataan. Turnamen yang semula diragukan banyak pihak justru berhasil menarik perhatian dunia. Keberhasilan Piala Dunia pertama membuat FIFA semakin yakin untuk melanjutkan kompetisi tersebut setiap 4 tahun sekali. Namun kesuksesan itu juga memunculkan persoalan baru. Banyak negara Amerika Selatan merasa bahwa negara-negara Eropa kurang menghargai turnamen tersebut
karena tidak mengirimkan tim terbaik mereka. Sebaliknya, negara-negara Eropa mengeluhkan jauhnya perjalanan ke Amerika Selatan. Ketegangan itu bahkan menyebabkan beberapa negara melakukan boikot pada edisi-edisi berikutnya. Piala Dunia kedua digelar di Italia pada tahun 1934. Berbeda dengan edisi pertama, turnamen kali ini menggunakan sistem kualifikasi. Italia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Cekoslowakia di final. Namun penyelenggaraan Piala Dunia mulai menunjukkan bagaimana olahraga dapat dipengaruhi oleh politik. Pemerintahan Benito Mussolini menggunakan turnamen tersebut sebagai alat propaganda untuk menunjukkan kekuatan Italia kepada dunia. 4 tahun kemudian, Prancis menjadi tuan rumah Piala Dunia 1938. Saat itu, situasi politik internasional semakin tegang dan dunia sedang bergerak menuju Perang Dunia II. Namun bagi Indonesia, atau tepatnya Hindia Belanda pada masa itu, turnamen ini memiliki arti yang sangat istimewa. Ketika kualifikasi Piala Dunia 1938 berlangsung, zona Asia hanya diikuti oleh Jepang dan Hindia Belanda. Namun Jepang memutuskan mengundurkan diri karena terlibat perang di Asia Timur. Kisah lolosnya Hindia Belanda ke Piala Dunia 1938 sebenarnya lebih rumit daripada yang terlihat. Saat itu, Indonesia belum merdeka, dan sepak bola di tanah air tidak berada dalam satu organisasi. Di satu sisi, terdapat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, yang didirikan oleh Suratin Sosrosoegondo pada tahun 1930 sebagai simbol pergerakan nasional. Di sisi lain, terdapat Netherlands Indische Voetbal Unie atau NIVU, sebuah organisasi sepak bola yang diakui pemerintah kolonial Belanda dan memiliki hubungan langsung dengan FIFA. Ketika Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi karena sedang terlibat perang dengan Tiongkok, FIFA memberikan jatah putaran final kepada Hindia Belanda sebagai wakil Asia. Hindia Belanda otomatis lolos ke putaran final tanpa memainkan satu pertandingan kualifikasi pun. Karena yang diakui FIFA saat itu adalah NIVU, maka organisasi inilah yang bertanggung jawab membentuk dan mengirim tim ke Prancis. Skuad yang berangkat bukanlah tim yang sepenuhnya berasal dari kalangan Belanda. Tim tersebut merupakan gabungan pemain pribumi, keturunan Belanda, dan keturunan Tionghoa yang bermain di berbagai kompetisi sepak bola Hindia Belanda. Sebagian besar anggota tim bukan pemain profesional. Mereka berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan dan memainkan sepak bola karena kecintaan terhadap olahraga tersebut. Kapten tim bahkan seorang pribumi bernama Ahmad Nawir, mahasiswa kedokteran yang kemudian menjadi salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah sepak bola Indonesia. Meskipun berangkat di bawah bendera Hindia Belanda, tim tersebut mewakili wilayah yang kini menjadi Indonesia. Karena itulah, FIFA hingga sekarang tetap mencatat penampilan Hindia Belanda pada Piala Dunia 1938 sebagai bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Perjalanan menuju Prancis bukanlah hal yang mudah. Para pemain harus melakukan perjalanan laut yang sangat panjang dari Asia menuju Eropa. Sayangnya, format Piala Dunia saat itu menggunakan sistem gugur langsung sejak pertandingan pertama.
Tidak ada fase grup seperti sekarang. Dan dalam pertandingan perdananya, Hindia Belanda harus menghadapi Hungaria, salah satu tim terkuat dunia saat itu. Pertandingan berlangsung pada 5 Juni 1938 di kota Reims, Prancis. Perbedaan kualitas kedua tim sangat terlihat. Hungaria menang dengan skor 6-0. Dan tim Hindia Belanda yang dilatih oleh Johannes Mastenbroek itu langsung tersingkir dari turnamen. Meskipun hanya memainkan satu pertandingan, pencapaian tersebut tetap memiliki nilai sejarah yang sangat besar. Hingga saat ini, itulah satu-satunya penampilan tim dari wilayah Indonesia di putaran final Piala Dunia. Dengan kata lain, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Tapi saat itu masih bernama Hindia Belanda dan belum menjadi negara merdeka. Tidak lama setelah turnamen 1938 berakhir, dunia memasuki masa yang jauh lebih kelam. Perang Dunia II meletus pada tahun 1939 dan mengubah kehidupan jutaan manusia. Akibat perang tersebut, Piala Dunia 1942 dan 1946 dibatalkan. Untuk pertama kalinya sejak lahir, kompetisi sepak bola terbesar dunia harus berhenti karena konflik global. Piala Dunia baru kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil sebagai simbol kebangkitan dunia pasca perang. Sejak saat itu, turnamen terus berkembang menjadi fenomena global. Brazil melahirkan legenda seperti Pelé, Argentina memiliki Diego Maradona, dan kemudian dunia menyaksikan era Lionel Messi serta Cristiano Ronaldo. Jumlah peserta bertambah dari 13 menjadi 16, kemudian 24 hingga 32 negara. Teknologi televisi membuat Piala Dunia dapat disaksikan oleh miliaran orang di berbagai belahan dunia. Itu tadi sejarah lahirnya ajang bergengsi sepak bola Piala Dunia. Hari ini, Piala Dunia bukan lagi sekadar kompetisi sepak bola. Dia telah menjadi bagian dari sejarah peradaban modern. Turnamen ini pernah bertahan menghadapi krisis ekonomi, konflik politik, boikot antar negara, hingga 2 perang dunia. Dari sebuah ide yang dianggap mustahil pada tahun 1920-an, Piala Dunia tumbuh menjadi ajang olahraga terbesar di planet ini. Dan di antara semua kisah besar tersebut, terdapat satu catatan yang sering terlupakan oleh banyak orang Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, tim dari Nusantara pernah berdiri di panggung tertinggi sepak bola dunia. Meskipun hanya sekali tampil dan langsung tersingkir, Hindia Belanda telah mencatatkan namanya sebagai wakil Asia pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sebuah warisan sejarah yang hingga kini masih menjadi pengingat bahwa mimpi untuk kembali tampil di Piala Dunia bukanlah sesuatu yang mustahil. Karena bangsa ini pernah melakukannya hampir 1 abad yang lalu. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.